Di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai adalah suatu usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan seorang pekerja. Jadi, seorang pegawai ingin melakukan usaha, dia memfokuskan dia melakukan usahanya secara formal dan berkelanjutan sehingga memfokuskan untuk berkembang lagi, untuk mengembangkan kemampuan yang dia milikinya agar usaha yang dia jalani itu ada perubahan. Ya intinya tuh kayak nggak gitu-gitu aja meningkat gitu. Terus ada jenis sarana pengembangan karir pegawai. Yang pertama, karir dalam bidang produksi. Yang kedua, karir dalam bidang konsumsi. Yang ketiga, dalam bidang administrasi. Ada tujuan pengembangan karir. Tujuannya untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di dalam organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Maksudnya, apabila seorang pegawai melakukan karir, dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuannya di dalam organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir menurut Siagian ada 7. Yang pertama, prestasi kerja yang memuaskan. Kenapa harus prestasi kerja yang memuaskan? Karena apabila seorang pegawai tidak memiliki prestasi kerja yang memuaskan, maka atasan akan sulit mempromosikan pegawai tersebut untuk dinaikkan jabatannya. Yang kedua, ada pengenalan oleh pihak lain. Maksudnya, memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, kesetiaan pada organisasi merupakan seseorang pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran kepada seorang pegawai untuk mengembangkan karirnya. Yang sponsor itu seseorang di dalam perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Yang kelima, dukungan para bawahan merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Yang keenam, kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan kursus maupun jenjang pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Yang ketujuh, berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Seorang pegawai memutuskan untuk berhenti bekerja dan beralih ke perusahaan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir. Lalu di sini ada manfaat pengembangan karir, ada 3. Meningkatkan kemampuan karyawan. Manfaat dalam pengembangan karir itu sangat bermanfaat banget. Soalnya bisa meningkatkan kemampuan. Jadi apabila seorang pegawai memiliki kemampuan dalam berkarir, mereka bisa lebih mengembangkannya lagi di dalam suatu perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan suplai karyawan dan berkemampuan. Yang ketiga, untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi. Nah, maksud dari untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi, jadi pegawai bisa mengembangkan karirnya itu
dalam suatu organisasi ketika organisasi tersebut melaksanakan sesuatu. Lalu di sini ada jenis sistem pengembangan karir. Yang pertama, mutasi dan promosi. Mutasi merupakan proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Mutasi maksudnya perubahan posisi atau jabatan seorang pegawai. Jadi apabila seorang pegawai ada dalam posisi di bawah, maka dia akan dipindahkan oleh atasan ke posisi yang setingkat. Kalau promosi itu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya atasan merubah posisi pegawai tersebut dari jabatan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi sesuai dengan sikap dan kemampuan pegawai tersebut.